Ya, jadi iya, oke. Silahkan Ibu Niwayang. Bentar ya. Bentar. Om Swastiastu, anak-anak. Selamat pagi. Pagi, Ya, Bu. Bu. Ya, pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat. Ya, semoga sehat selalu. Nah, kemudian apa namanya untuk pertemuan kita kali ini? Nah, sebelum kita memulai pelajaran, ya, Ketua kelas tolong dipimpin untuk berdoanya. Lambang. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai, beri salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Ya, selamat pagi. Nah, untuk hari ini ada anak-anak yang tidak masuk ya? Semua hadir? Semua hadir, Bu. Semua hadir, Bu. Semua hadir ya, oke. Ya, Kalau Bu. semua sudah hadir. Nah, untuk pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang materi kerjasama ASEAN kan. Nah, tentunya kalian masih ingat, apa saja yang bentuk-bentuk kerjasama ASEAN yang sudah kalian ketahui sudah kalian pelajari minggu lalu. Ada yang tahu bentuk-bentuk kerjasamanya? Ibu sudah jelaskan minggu yang lalu. Kerjasama ekonomi, apa Bu. saja? Ya, terus Kerjasama di bidang olahraga, Bu. Ya, Bidang terus apa? pendidikan. Bidang politik, Bu. Ini minggu yang lalu kita sudah belajar, ada 3 ya yang kita pelajari. Ada bentuk kerjasama di bidang sosial budaya, kemudian ada bentuk kerjasama bidang politik dan keamanan, kemudian ada bentuk kerjasama di bidang pendidikan. Nah, kemudian untuk materi pokok pada saat ini adalah perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor ketersediaan sumber daya. Nah, submateri pokoknya adalah perubahan dan interaksi antar ruang akibat faktor. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, nah di sini ada kerjasama sudah tadi disebutkan kan, kerjasama bidang ekonomi, kemudian sosial budaya, bidang pendidikan. Nah, kemudian kali ini kita akan membahas yang tadi ya, mengenai masalah interaksi keruangan antar ruang akibat faktor ruang. Nah, kemudian tujuan pembelajaran di sini adalah anak-anak dituntut untuk memiliki sikap rasa ingin tahu, percaya diri, dan kerjasama, kemudian mampu mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kerusakan sumber daya hutan, laut, tambang yang terjadi di negara ASEAN dengan tepat, beserta mampu menganalisis dampak kerusakan sumber daya hutan, laut, dan tambang yang terjadi di negara ASEAN terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi sosial dengan tepat. Kemudian mampu menganalisis solusi yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kerusakan sumber daya hutan, laut, dan tambang dengan tepat. Kemudian terampil membuat laporan hasil diskusi dalam bentuk laporan lisan dan tertulis tentang perubahan ruang antar negara-negara ASEAN akibat faktor ketersediaan sumber daya alam. Nah, kemudian kalian masih ingat nggak negara-negara yang termasuk anggota ASEAN? Siapa yang bisa menyebutkan? 1 Indonesia, Bu. Malaysia, Ada Bu. 10 ya. Terus apa lagi? Brunei Darussalam, Bu. Ya, 2 minggu yang lalu kita kan sudah belajar tentang mengenal negara-negara ASEAN ya.
Ya, Bu. Udah ya, Mas. Ibu sudah ajarkan tentang lagunya, nyanyiannya biar anak-anak bisa hafal. Masih ingat? Sudah hafal belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Udah lupa, Bu. Ya, coba kita nyanyikan sama-sama ya. Ini nyanyiannya. Indonesia rupiah, Malaysia ringgit, Kamboja ril Kamboja, Filipina peso, Laos New Kip, Thailand dong Vietnam, Myanmar, Brunei, Singapura dolar. Nah, dari sana kalian mendapatkan 2 pelajaran. Satu, kalian bisa menghafal negara-negara ASEAN. Kemudian yang kedua, kalian bisa menghafal mata uang negara-negara ASEAN. Nah, bisa gampang jadinya menghafal ya. Udah, nah lanjut. Ya, Bu. Nah, sekarang pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari lagi tentang ASEAN, tapi pada pembahasan yang lain, yaitu perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Nah, di sini Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok, karena kalian ada 30 orang. Nah, jadi Ibu akan membagi kalian ke dalam kelompok ya. Ada satu kelompok itu ada 4 orang. Ya, ada 4 orang, kemudian berarti ada 8 kelompok ya, ada 8 kelompok. Nah, di sini ada gambar kerusakan alam yang terjadi, kerusakan alam yang terjadi entah itu manusia ataupun dari alam itu sendiri. Sekarang kalianlah yang menganalisis sendiri apa yang kalian lihat dari gambar tersebut. Nah, di sini ada gambar tentang keadaan lingkungan yang rusak ya. Apa di sini? Apa yang kalian lihat? Bu, gali emas. Dari Ya, tambang. emas ya, tambang emas, kemudian tambang perak dan lain sebagainya. Nah, di sini adanya Ibu sediakan ada gambar eksploitasi alam pertambangan emas PT Freeport yang ada di Papua, Indonesia. Ya. Kemudian di sini kalian sudah amati sendiri gambar tersebut. Ada lubang di mana-mana kan, karena galian, karena digali terus-menerus, dicari emasnya, dicari peraknya dan lain sebagainya. Nah, kemudian akhirnya menjadi berlobang-lobang seperti itu dan menjadikan lingkungan kita rusak. Nah, lingkungan sekitar di sana itu rusak, kemudian terjadi pencemaran udara, terjadi pencemaran air dan lain sebagainya. Nanti kalian amati. Nah, ini lagi sebentar Ibu kasih LKPD-nya. Nah, kemudian di sini ada gambar yang kedua. Gambar yang kedua di sini ada pemutihan terumbu karang di Manila, Filipina. Kalau Filipina termasuk ASEAN tidak? Masuk, Ya Bu. kan? Ya, termasuk Bu. ASEAN. Makanya Ibu berikan gambar kerusakan terumbu karang di Manila, Filipina. Nah, ini kalian silakan amati. Nah, dari kerusakan terumbu karang ini, kerusakan terumbu karang itu biasanya diakibatkan oleh apa, Nana? Memutihnya. Kalau di sini kan Laut, Ibu. apa? Pencemaran laut, Bu. Nah, pencemaran laut akibat apa? Nah, sampah ya, akibat sampah, kemudian sampah plastik terutamanya ya, kemudian pembuangan limbah pabrik ke laut, kemudian dan juga ada pemanasan global. Ya, nah, menjadikan terumbu karang ini menjadi rusak. Nah, kemudian gambar yang ketiga ada kerusakan hutan mangrove di pesisir utara Jawa. Ya, di sini kerusakan kerusakan hutan mangrove. Nah, kalau sekarang Ibu tanya dulu, apa fungsi daripada mangrove? Fungsi mangrove itu apa? Mencegah abrasi, Bu. Abrasi pantai, Bu. Mencegah abrasi, Bu. Ya, bagus sekali. Untuk mencegah abrasi ya. Untuk mencegah abrasi. Nah, kemudian dengan adanya kerusakan hutan mangrove ini, ya lingkungan kita akan menjadi rusak. Nanti suatu saat nanti bisa terjadi tsunami, kemudian air pasang, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang keempat ada gambar kerusakan hutan di Kalimantan. Ini kerusakan apa yang kalian lihat di sana? Gambar apa, Nana? Kebakaran, Bu. Kebakaran hutan ya. Hutan, Bu.
terbakar bagaimana? Hangus semua, ya, hangus semua, kemudian pohon-pohonnya jadi tidak tumbuh lagi, kemudian terjadi hutan gundul dan lain sebagainya. Nah, nanti akan menjadikan menyebabkan terjadinya bencana alam. Ya. Nah, ada 4 gambar di sana. Dah bisa dipahami? Ada 4 gambar. Yang pertama gambar apa? Tambang, Pertambangan, iya, mangrove, hutan, kebakaran Kerusakan hutan mangrove. Yang ketiga, Kerusakan hutan. lihat ya. iya, Kemudian terumbu karang di Manila. Dan ini yang kedua. Kemudian ada kerusakan hutan kerusakan hutan mangrove. ya, kemudian ada kerusakan hutan di Kalimantan. Nah, di sini Ibu akan membagi kalian menjadi 4 sampai 5 orang kelompoknya. Nah, kelompok yang pertama, dan ini kelompok yang pertama. Nah, kelompok pertama dan 5 ya. Ibu tambahkan nanti 5 ya, kelompok 5. Kelompok 1 dan 5 membahas tentang kerusakan tambang. Udah bisa dipahami? Kemudian kelompok 2 dan 6 kerusakan terumbu karang. Kemudian kelompok 3 dan 7 kerusakan hutan mangrove. Kemudian kelompok 4 dan 8 membahas tentang kerusakan hutan yang ada di Kalimantan yang tadi. Ya, yang digambar tadi. Nah, kemudian hal-hal yang harus kalian amati di sini dari gambar-gambar yang sudah Ibu tampilkan tadi. Nah, yang pertama, apa faktor penyebab kerusakan? Apa faktor penyebab kerusakan alam? Kemudian yang kedua, bagaimana cara menanggulanginya? Apa dampak dari kerusakan alam tersebut? Nah, sebutkan negara-negara ASEAN yang mengalami kerusakan alam yang sama seperti gambar di atas. Ya, nah di sana ada 4 pertanyaan. Nah, Ibu tidak lagi membagikan LKPD-nya karena LKPD-nya Ibu kemarin sudah share di WA ya, di WA group. Nah, silakan dilihat di sana. Jadi yang pertama kelompok 1 dan 5 tentang kerusakan tambang, kelompok 2 dan 6 tentang kerusakan terumbu karang, kelompok 3 dan 7 kerusakan hutan mangrove, kemudian kelompok 4 dan kelompok 8 membahas tentang kerusakan hutan. Ya, faktornya, penyebabnya apa, kemudian bagaimana cara menanggulanginya, apa dampak dari kerusakan alam tersebut. Nah, karena ini kita bahas tentang negara ASEAN, berarti kita tidak lepas dari negara-negara yang ada di anggota ASEAN tersebut. Ya, jadi di sana ada pertanyaan yang negara yang mengalami hal yang sama dari gambar dia. Sudah bisa dipahami? Silakan sekarang kalian keluarkan kertasnya 1 lembar. Sudah belum bentuk kelompok ya. Nah, bentuk kelompoknya. Ya, kelompok 1 dari absen ya, dari absen 1 sampai 4 kelompok 1, absen berikutnya 1, 4, 5 sampai 8, absen kelompok 2 dan berikutnya. Ya, masih ingat kalian absennya? Ingat kan ya? Masih, Ya, Bu. sudah ingat ya, sudah ingat bentuk kelompoknya tersendiri. Kemudian keluarkan kertas 1 lembar, ya kertas folio. Nah, kemudian isi nama kelompoknya, nama kelompoknya, dan nama kalian sendiri. Nah, kemudian kerjakan tugas tersebut. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan tugas. Ya, udah. Ya, untuk Irmawati, jangan lain-lain. Silakan nanti kerjasama sama temannya. Riasih. Ya, bantu temannya juga ya. Harus aktif, kalian harus aktif. Semuanya Ya, harus Bu. aktif.
Sudah ada yang selesai? Sudah ada yang selesai ya? Ya, Bu. Silakan kumpul tugasnya. Oh, ini sudah ada kelompok 1 sudah menyelesaikan tugas. Kelompok siapa nih? Ketua kelasnya, ketuanya Sepci. Nah, ini sudah ngumpul. Silakan presentasikan tugasnya tentang Bu. pembahasan tentang eksploitasi tambang ya. Tambang ya, Bu. Ini silakan dibacakan hasil tugasnya. Faktor penyebab kerusakan tambang yang ada di PT Freeport menurut kelompok kami adalah pengeksploitasian alam yang secara berlebihan. Jadi menurut kelompok kami solusinya adalah dengan pengawasan setiap aktivitas agar tidak hanya menguntungkan pihak yang diuntungkan, tetapi juga ada manfaatnya bagi penduduk setempat, Ibu. Bagus. Nah, terus untuk yang kedua. Cara penanggulangannya adalah dengan meminta izin. Kemudian setiap perusahaan tambang melakukan monitoring, mencabut izin operasi tambang jika melakukan AMDAL, memilih cara yang tepat untuk mengurai kerusakan lingkungan. Nah, terus yang Dampaknya bagi alam adalah produktivitas lahan, kepadatan tanah, serta terjadinya erosi dan sedimentasi, terjadinya gerakan tanah, bisa jadi longsor, kemudian terganggunya flora dan fauna, terganggunya kesehatan masyarakat, serta berdampak terhadap perubahan iklim mikro. Ya, bagus sekali ya. Nah, untuk yang lain ada tanggapan dari kelompok lain? Ya, tidak ada ya, berarti ini sudah bagus sekali, sudah lengkap dipaparkan sama kelompok satunya. Terima kasih, Septi. Nah, untuk kelompok 2 silakan. Ya, kelompok 3. Ya, bagus sekali. Kelompok 4. Ya, sudah bagus. Kelompok 5. Ya, kelompok 6. Sudah ya. Kelompok 7. Ya, bagus. Kelompok 8. Ya, sudah. Nah, berarti sudah semua mempresentasikan ya, sudah semua mempresentasikan hasilnya. Ibu sudah melihat hasil dari presentasi kalian, semuanya sudah Ibu sudah lihat bagus sekali penampilannya. Nah, berarti kalian sudah paham ya, paham materi yang Ibu sampaikan tadi mengenai masalah kerusakan-kerusakan alam yang terjadi di sekitar lingkungan kita ya. Nah, kemudian untuk untuk evaluasi terakhir, nah silakan kalian ambil kertasnya 1 lembar, nanti Ibu kasih soal-soal, ada 10 soal ya, ada 10 soal, kerjakan selama 10 menit. Nah, di sana kalian jawab, isi nama, kelas, dan nomor absen, langsung dikumpul. Ya, silakan mulai bekerja. Ya, sudah 10 menit, silakan. Sudah, silakan kalian kumpulkan ya. Nah, sekarang ada pertanyaan? Ada pertanyaan ya? Ya. Nah, kalau tidak ada, nah penguatan materi dari Ibu adalah, nah di mana sebagai generasi penerus kita harus selalu peduli kepada alam karena alam itu adalah faktor penting dalam kehidupan.
Nah, kemudian hubungannya dengan ASEAN, nah, di mana negara-negara ASEAN ini menjalin kerjasama dengan menanggulangi kerusakan alam atau lingkungan. Negara-negara ASEAN saling memberikan bantuan kepada negara yang mengalami musibah kerusakan lingkungan. Nah, contohnya dalam hal ini Indonesia ini merupakan negara dengan alam dan lingkungan yang paling luas di antara negara-negara ASEAN yang lainnya. Nah, di mana seperti hutan di Indonesia sering terjadi kebakaran, kemudian asapnya mengganggu sampai ke negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Nah, disinilah peran kerjasama banyak negara yang mengirim bantuan kepada hutan yang yang kebakaran tersebut. Nah, jadi anak-anak ada pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Tidak ada, Bu. Tidak, Bu. Kalau tidak ada, untuk pertemuan kali ini Ibu akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Selamat beristirahat. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ya, itu adalah penampilan dari Ibu Niwayang. Langsung saja kita serahkan kepada Ibu Pamong untuk menyampaikan saran dan masukannya. Silakan Ibu. Ya, saya kira sudah mulai ini ya. Persepsinya, tapi mungkin ini PowerPoint yang Ibu Wayang buat ini untuk teman-temannya ya. Jadi persepsinya itu enggak usah dituliskan atau dibacakan ya, cukup Ibu saja yang tahu bahwa menghubungkan pelajaran yang lalu dengan hari ini merupakan persepsi buat peserta didik. Jadi ketika Ibu menanyakan hal yang berhubungan dengan materi sebelumnya, berarti Ibu sudah menyampaikan persepsi itu, jadi tidak usah terbaca di dalam layar ya. Mungkin tadi persiapan gini. Apa masalahnya Ibu Wayan ini? Masih mute, Bu Wayang. Rendahnya konsentrasi siswa, Ibu. Ya, konsentrasi siswa yang rendah dalam pembelajaran. Terus apa solusi yang Ibu tawarkan? Dengan memberikan anak tersebut masalah, menganalisis masalah. Ya, masalahnya. Jadi usahakan masalah yang untuk meningkatkan, karena ini kan dianggap rendah ya. Jadi masalah yang diberikan itu usahakan masalah yang bisa membuka nalar tingkat tinggi mereka yang berbasis HOTS. Ya, karena ya tadi ini sudah ada sedikit masalah ya, karena menyampaikan bagaimana dampak dari keadaan karena faktor alam, tapi itu tadi gambarnya Ibu, permasalahannya kan mencakup seluruh ASEAN. Iya. Ya, tapi yang cuman satu yang negara lain. Semua yang negara Indonesia punya kayaknya, jadi satu ya. Jadi kalau misalnya memang Ibu mau meningkatkan konsentrasi belajarnya, ya dicarikan lagi cara bagaimana supaya metode-metodenya itu menarik. Jadi semua siswa yang berdiskusi maupun bekerja kelompok itu ikut terlibat. Hampir sama dengan yang Ibu Nilu tadi ya, karena dia mau siswanya kreatif, maka libatkan semua peserta didik. Karena ini menyangkut bagaimana mereka menganalisis persoalan tentang keadaan lingkungan karena faktor alam. Jadi untuk pelajaran ini ada faktor alam, kan kalau khusus faktor alam itu Bu, ada faktor iklim, geologi, dan sumber daya alam. Apakah memang faktor, maksudnya hanya ini persoalan kerusakan lingkungan saja yang Ibu bahas? Tidak sumber dayanya? Di pertemuan kedua. Oh, pertemuan kedua. Iya, ya, baik. Kedua geologinya, Bu. Iya, oke. Berarti pertemuan ya? Iya. Ya, oke. Jadi perlu juga disampaikan bahwa mengapa sampai itu bisa terjadi. Ya, perlu ditambah itu mengapa sampai ini semua ini yang gambar-gambar Ibu tunjukkan tadi itu sampai bisa terjadi.
Kenapa sampai itu kan ada 4 tadi kerusakan ya. Itu mengapa sampai hal ini bisa terjadi di daerah ini, daerah ini, daerah ini. Jadi, ya, saya kira itu saja Bu ya. Terima kasih. Iya Bu, terima kasih. Dan itu dari saran dan masukan dari Ibu Pamungkita. Mungkin untuk sebelum kita akhiri, saya kembalikan ke Ibu dosen. Baik, terima kasih Mungkin banyak Ibu Moderator, Ibu Irma. Kita applause dulu deh untuk semua yang sudah sampai sesore ini Ya, Bu. masih setia. Baik, alhamdulillah ya akhirnya ada yang bisa kita lihat secara langsung untuk melakukan peer teaching. Tadi secara teknis sudah sangat banyak masukan dari Ibu Yuliana pada teman-teman semua. Nah, saya mungkin hanya sekedar menambah saja apa yang menurut saya juga perlu untuk jadi pertimbangan teman-teman ya, karena saya nggak tahu yang paling berapa lama ya masa kerjanya teman-teman semua nih. Ada yang di bawah 5 tahun? Nggak ada. Semua iya mungkin minimal 5 tahun. Tapi mungkin karena tahu bahwa ini akan dinilai, itu di awal-awal ketika baru mau mulai pembelajarannya masih ada yang grogi ya. Masih ada yang nggak nyangka mau tampil gitu Bu. Itu dia. Pikirannya kan Terbebani. yang mau tampil itu kan yang 4 tadi yang direkor gitu kan, ya udah itu gitu. Tapi nggak kepikiran terbebani gitu, duluan, apalagi Bu Faizah ya yang pertama mulai tadi, jadi aduh. Bu Faizah penyelamat kami Bu. Penyelamat dan penyemangat sekaligus bahwa oke, bisa. Nah, ya sebagai orang yang sudah terlatih mengajar, saya kira tunjukkan bahwa ini gak ada bedanya dengan ruang kelas yang Bapak Ibu selalu ampuh di setiap harinya. Jadi buatlah supaya suasana kelas itu mengalir dan sesuai dengan permasalahan yang teman-teman sudah identifikasi ya. Bapak Ibu yang tahu apa masalah yang paling mungkin bisa diatasi oleh Ibu di kelas gitu. Jadi tadi sudah ada yang mengidentifikasi dengan sangat jelas di RPP-nya, misalnya mengidentifikasi, menganalisis, menyajikan, semua sintaknya itu sudah sangat bagus tertulis gitu. Tapi saya kira sama dengan yang Ibu Yuliana tadi katakan bahwa oh ini tadi memang hanya sebatas mengidentifikasi ya, karena kadang-kadang teman-teman lupa bahwa oh iya selain mengidentifikasi saya juga mau mengajak siswa saya menganalisis nih ya, sehingga kadang-kadang pertanyaan yang dimunculkan itu pertanyaan yang adakah yang tahu, misalnya ini gambar apa gitu, padahal kemarin sudah jelas Ibu Yuliana juga tekankan ini kita mau berlatih menggunakan HOTS, hindari pertanyaan apakah tapi gunakan bagaimana gitu ya. Nah, kemudian juga tadi sepertinya Bu Wayan ya yang menggunakan contoh kerusakan mangrove, kerusakan di Manila ya untuk terumbu karang. Nah, nggak masalah sih sebenarnya menggunakan contoh itu, tapi jauh lebih bagus kalau kita gunakan yang familiar buat anak-anak ya yang dalam. Nah, mungkin kita bisa pakai yang lokal, misalnya di Manado, ya, saya lupa apa namanya yang di Manado. Bunaken, ya. Atau kalau tidak, boleh Takabonerate di kampungnya Bu Irma tuh di Selayar. Ya, jadi coba browsing yang lokal-lokal supaya siswa kita juga terbentuk karakternya mencintai dan bisa mengidentifikasi persoalan di dalam negerinya sendiri. Nah, kemudian tentang teknis tadi, Bu Sepci,
bagus pilihannya bahwa mau menggunakan video ya supaya siswa bisa lebih memahami melalui gambar, karena kadang-kadang memang anak-anak kita sekarang kalau dengan pesan paragraf misalnya mereka agak susah, tapi begitu nonton video, lihat gambar, mereka lebih cepat menangkap kontennya. Tapi pertimbangkan kemungkinan kendala teknis yang bisa menghalangi. Misalnya, laptop kita tidak kompatibel untuk terkoneksi dengan speakernya yang bagus. Ya, makanya guru harus punya speaker tambahan gitu supaya ketika memutar video suaranya tuh kedengaran ke siswa. Ya. Nah, ini karena kendala teknis tidak menunjang begitu bagus, akhirnya videonya kan jadinya terputus-putus, macet-macet, akhirnya malah nggak tersampaikan konten yang sesungguhnya sangat bagus. Ya. Nah, kemudian tadi kalau secara teknis sudah diingatkan oleh Bu Yul ya, mulai dari awal jangan kelamaan dia persepsi sampai kemudian padahal alokasi waktunya udah jelas, misalnya tertulis di RPP maksimal 10 menit, tadi ada yang keteteran sampai 13, malah hampir sampai 15 ya. Jangan karena mau mencoba beradaptasi supaya tidak gugup, persepsinya malah lebih lama dibandingkan intinya. Kemudian jangan lupa saat closing tadi sudah diingatkan, jangan lupa untuk memberi kesimpulan supaya siswa tahu, oh iya yang kita baru pelajari itu tentang ini, dan yang mau kita tahu itu adalah ini gitu. Ya. Saya kira itu saja dulu catatan awal. Mudah-mudahan nanti by learning, by doing, Bapak Ibu semua bisa jadi lebih tahu apa yang harus dipoles-poles lagi untuk besok, dan mudah-mudahan jangan sungkan untuk memberi penilaian ke temannya ya. Bapak Ibu kan bisa mengisi tuh lembar evaluasi supaya lihat, oh iya ya harusnya seperti ini yang kita lakukan. Nanti untuk saya tampil berikutnya saya akan begini dan begitu ya. Supaya kita bisa saling mengoreksi. Nah, saya juga bersyukur bahwa kelas ini bisa menjadi tim teaching yang bagus karena sudah menjadi siswa yang luar biasa ya membantu pelaksanaan peer teaching ini. Mudah-mudahan besok juga tetap memberi respon yang sama. Baik, Bu. Nah, Bu Yul, hari Senin ini kira-kira jam berapa ya kita bisa full? Kita maraton saja ya supaya waktu kita bisa lebih maksimal karena masih tersisa. Bagaimana dengan yang sudah buat video? Apakah kita ulang saja untuk mereka live seperti ini, Bu? Live seperti ini karena di rekamannya ini kan sudah ada komentatornya. Iya, baik. Berarti Bu Irma, 2 Irma, kemudian Ibu Lambang dengan Ibu Nurhayati siap mengulang besok ya? Ya Bu, iya Bu. Ya. Jam berapa kita bisanya Bu Yul? Hari Senin? Hari Senin seperti biasa mungkin 2:30 jam pulang sekolah. Ya. Ya Bu. Oke, berarti kita mulai pukul 13.30 WIB atau pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Ya, Bu. Ya. Baik, selamat mempersiapkan diri, selamat menikmati akhir pekan dengan persiapan peer teaching. Mudah-mudahan semua bisa jauh lebih baik dan bisa lebih siap lagi untuk 2 tahap terakhir, ujian komprehensif dan PPL. Terima kasih banyak Bu Yul, sehat selalu. Oke. Semangat kita semua. Selamat sore semua. Ya, Dan terima kasih banyak.